Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan aku Tias Melati. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik ya. Teman-teman, hari ini kayaknya mau hujan nih guys, tuh lihat. Aku kasih pemandangan aja ya dari luar ini ya, dari luar kamar ya. Ini ada kucing-kucing juga lagi main-main di teras luar guys. Tapi nanti kalau hujan dimasukin sih. Ya itu aku kasih pemandangan aja tuh, angin-angin udah gelap banget nih guys. No, lihat anginnya, pohon-pohonnya pada apa namanya? Pada goyang-goyang gitu. Sekarang ini menunjukkan jam 2 siang teman-teman. Oh ya teman-teman, aku ingin membahas kembali yang bagian kedua ya. Yang kemarin itu kan terputus ya say, dengan judul cara benar mendidik anak bagian kedua ya. Jadi ini bagian keduanya. Jadi sebelumnya juga aku mau minta maaf nih teman-teman. Kalau video aku tiba-tiba mati, ini berarti apa memang dari ininya ya, dari HP-nya mati ya, karena aku kan menggunakan mic gitu ya. Kalau aku nggak menggunakan mic, suaranya kecil. Jadi kalau pakai mic harus pakai aplikasi say ya. Kita langsung aja ya say, yang bagian keduanya yang sambungan kemarin, 12 cara mencemerlangkan anak Anda. Di sini menempuh pendidikan di sekolah berkualitas dan keberhasilan akademis tidak menjamin kehidupan seseorang menjadi bahagia. Karena itu, jika Anda ingin anak Anda cerdas di sekolah dan bahagia dalam kehidupan, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Oke ya, ada 12 ya teman-teman. Ini khususnya untuk ibu-ibu muda yang baru punya anak, 1, 2, 3 ya. Eh bagus lagi bisa menyimak video aku ya teman-teman. Oke. Yang pertama yaitu kecerdasan berawal dari rahim ya, dari rahim. Yaitu perkembangan sistem saraf janin dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi dan dilakukan ibu selama kehamilan. Entah yang positif maupun yang negatif. Jadi kita mengonsumsi makanannya juga harus yang baik gitu ya. Nanti kan memberi makanan pada otak anak gitu. Jadi nanti rahim itu akan berkembang dengan baik dan tidak boleh merokok ya teman-teman. Kan zaman sekarang lagi ya banyak-banyak cewek-cewek kan suka ngerokok, tapi minta ya untuk pas lagi hamil jangan deh, jangan merokok dulu, dihentikan dulu ya, takut mengganggu janin, kasihan. Terus minum-minum yang beralkohol juga nggak boleh say. Terus apalagi narkoba, aduh parah, nggak boleh ya. Nah ini makanan penting bagi wanita hamil adalah asam folat vitamin B. Nah kalau kita kekurangan vitamin ini bisa meningkatkan peluang perkembangan yang tidak normal pada tulang punggung atau menimbulkan kerusakan otak gitu teman-teman. Selain itu, pikiran dan emosi seorang ibu juga mempengaruhi perkembangan bayi. Jadi kalau misalnya eh, lagi hamil muda gitu ya, jangan sering marah-marah atau emosi gitu. Kalau suaminya nakal-nakal dijewer aja ya ibu-ibu ya. Tahan dulu emosinya, nanti bisa mengganggu ke janin gitu say. Nah yang kedua adalah cerdas ya. Cerdas dalam menggendong bayi. Kebanyakan bayi dari yang baru lahir sampai batita, bayi 3 tahun, menemukan dunia orang dewasa, menarik tiada habis-habisnya. Ketika Anda membawa anak Anda berjalan-jalan, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Anda memberikan kepadanya rangsangan yang diperlukan untuk mengembangkan penglihatan, pendengaran, dan pemahamannya. Oke. Jadi tuh bayi yang sering digendong lebih jarang menangis gitu say. Ya, jadi kalau misalnya bayi yang sering digendong itu nanti dia nggak cengeng gitu. Dan akhirnya ia memberikan waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi secara produktif dengan lingkungannya. Kedekatan dengan ibu dalam gendongan dan gerakan lembut dari ibu membuat bayi tenang gitu. Jadi jangan jangan sering pakai apa tuh yang didorong-dorong. Kalau lebih baiknya digendong-gendong deh gitu ya, bayi seneng gitu. Yang ketiga itu gizi ya, gizi yang cerdas.
ASI ya, termasuk ASI ya, air susu ibu adalah makanan yang membuat anak-anak menjadi lebih cerdas gitu. Jadi ASI itu sangat mendukung sekali bagi bayi ya ibu-ibu. Apa yang memungkinkan banyak anak yang diberi ASI memiliki keunggulan intelektual? Nah, ini susu manusia mengandung lemak yang merangsang otak dalam jumlah yang signifikan yang disebut DHA gitu ya. Suatu asam lemak omega 3. DHA ini merupakan zat makanan penting untuk mengembangkan dan mempertahankan jaringan otak. Karena itu, wanita hamil dan menyusui harus menyantap makanan yang kaya dengan DHA seperti ikan salmon gitu ya. Dan tuna segar atau beku juga nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Oke, jadi makanan-makanan yang sehat ya. Kita ambil pemandangannya ini aja, kucing aja sama yang di luar ya teman-teman. Yang penting teman-teman di rumah, khususnya ibu-ibu muda, bisa mendengarkan sambil tiduran nggak apa-apa ya. Ini aku hanya sharing aja ke teman-teman ya. Oke, pemberian ASI juga bukan hanya sekedar meningkatkan tubuh kembang bayi karena zat-zat makanan yang terkandung di dalamnya. Lebih dari itu, pemberian ASI meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan bayi dengan ibunya. Begitu say. Jadi bayi yang diberi ASI dijamin disentuh lebih banyak dan sering tidur di tempat tidur yang sama dengan ibunya sepanjang malam. Yang keempat yaitu bicara cerdas. Bayi tidak harus diajarkan untuk menggunakan bahasa, tetapi semakin banyak mereka mendengarkan, semakin baik mereka belajar berbicara gitu. Bahasa adalah komunikasi, bukan sekedar menggunakan kata-kata, dan bayi berkomunikasi jauh sebelum mereka belajar menggunakan kata-kata. Pada awal kelahirannya bayi belajar bahwa ia bisa menggunakan suara dan gerak untuk mendapatkan perhatian dan kebutuhan gitu. Jadi reaksi Anda termasuk isyarat-isyaratnya menunjukkan bagaimana komunikasi antara bayi dan Anda sebenarnya gitu. Ya contohnya seperti menggendong, begitu say. Jadi kita dapat memanjakan bayi ya.